Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, mari kita bersyukur pada Allah karena pada pagi hari ini kita diberi oleh Allah kenikmatan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita dapat memanfaatkan nikmat sehat ini dengan maksimal sehingga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini menjadi amal yang soleh, amal yang bisa memberikan manfaat pada diri kita sendiri maupun pada orang lain. Anak-anak, mari kita mulai pembelajaran ini dengan membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. Suratul Fatihah. Terima kasih. Untuk selanjutnya mari kita bahas tentang materi pondok pesantren. Kemarin sudah kita bahas apa arti secara harfiah maupun istilah tentang pondok pesantren. Pesantren itu lembaga pendidikan untuk mempelajari, memahami, mendalami, menghayati dan mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari. Sebagai lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia, pesantren memiliki 5 elemen dasar, yaitu harus ada kiainya, harus ada santrinya, harus ada asrama, harus ada masjid, harus ada pembelajaran kitab kuning. 5 elemen dasar ini yang mendasari bahwa suatu lembaga itu disebut sebagai pondok pesantren. Jikalau salah satunya tidak ada, maka bukan disebut sebagai pondok pesantren. Mungkin pondok Chandra atau pondok Indah, bukan pondok pesantren. Pesantren yaitu hal 5 itu, harus ada kiai, santri, asrama, masjid, pembelajaran kitab kuning. Dalam proses pembelajaran di pesantren dikenal metode pembelajaran yang menjadi ciri khas dan berkembangnya dalam kurun waktu yang lama, yaitu yang pertama, pesantren itu memiliki metode pembelajaran sorokan. Apa itu? Pembelajaran secara individual atau kelompok kecil, di mana santri berhadapan dengan seorang guru dan terjadi hubungan saling interaksi, saling mengenal di antara keduanya. Kemudian yang kedua, metode bandongan, yaitu belajar dengan ceramah yang diikuti oleh sejumlah besar santri. Ini biasanya dilaksanakan di pondok pesantren seperti di pondok saya dulu itu, kiainya memberi ceramah secara umum di masjid ba'da subuh, setelah subuh, dan diikuti oleh santri laki-laki maupun santri perempuan. Kemudian yang ketiga, metode halaqah, belajar dengan mendiskusikan isi kitab untuk memperdalam pemahaman. Ada semacam pendalaman materi yang diajar oleh seorang kiai atau ustadz. Dengan sistem halaqah ini atau yang dikenal dengan syawir atau musyawarah, biasanya musyawarah ini hanya melibatkan santri atau senior kakak, atau kalau tidak mampu menjawab maka seorang kakak ini langsung menghubungi ustadz. Kalau ustadznya tidak mampu menjawab, baru mengadul atau bertanya kepada kiai. Kemudian sistem pendidikan pesantren untuk membedakan dengan sistem pendidikan lainnya dikenal dengan Pancajiwa pesantren. Jadi ada perbedaan dengan sistem pendidikan
nasional atau pendidikan yang lain. Sistem pendidikan di pondok pesantren ini sebetulnya juga sudah menjadi sistem pendidikan nasional. Cuma sekarang ini sistem pendidikan nasional itu sudah banyak dikemas dengan metode-metode pembelajaran yang lain. Namun di pesantren tetap ini harus ada pancajiwa pesantren. Apa pancajiwa pesantren? 5 jiwa yang harus dimiliki oleh santri dan dikembangkan sebagai karakter building, di pembangunan karakter di pesantren itu ada 5. Yang pertama, santri itu harus memiliki jiwa keikhlasan, ketulusan untuk tujuan bersama semata-mata demi ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jiwa keikhlasan ini terbentuk secara keseluruhan sebagai peribadatan atau dengan niat al-hayatu kulluha ibadah. Hidup ini adalah untuk ibadah. Al-Qur'annya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menjadikan jin manusia kecuali untuk ibadah. Santri ini ditunjukkan dengan tujuan kehidupan yang pertama, bahwa dia belajar di pesantren itu harus ikhlas untuk dibentuk menjadi seorang abid, seorang yang ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, jiwa kesederhanaan tetapi agung. Maksudnya jiwa kesederhanaan yang mengandung unsur kekuatan dan ketabahan hati serta penguasaan diri dalam menghadapi berbagai kesulitan. Sederhana santri, pakaiannya, kemudian makannya, fasilitas kehidupannya tidak ada yang modis. Bahkan terkenal dengan santri apa itu sarungan. Itu senengannya pakai sarung-sarung. Tidak suka pakai celana jin dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, jiwa persaudaraan atau ukhuwah sebagai perwujudan dari suasana kehidupan sehari-hari yang akrab, baik antara santri dengan kiai, dengan ustadz, sehingga tidak membeda-bedakan suku, bahasa, adat istiadat, kekayaan maupun strata sosial. Tidak ada perbedaan, tidak ada kekayaan, jabatan tidak menjadi penghalang dalam jalinan persaudaraan yang didasari oleh keluhuran akan nilai-nilai agama Islam yang memang tidak membedakan antara orang yang kaya, orang yang miskin, orang berkulit putih maupun berkulit hitam. Kemudian yang keempat, yaitu jiwa kemandirian yang tidak terbatas pada kemampuan pribadi dan tidak tergantung pada bantuan dan belas kasihan pihak lain. Ini kehebatan santri. Santri itu mandiri. Lebih baik bekerja di sawah daripada bekerja di pabrik. Lebih baik menjaga kios kecil sendiri di depan rumah daripada harus ikut orang lain, kemudian disuruh orang lain, disuruh orang lain, menjaga toko orang lain. Ada jiwa kewirausahaan yang hebat di pribadi santri, sehingga tidak tergantung kepada orang lain, tidak tergantung belas kasihan orang lain, tidak disetir orang lain. Kemudian yang kelima, memilih jalan hidup dan menentukan masa depan dengan sikap optimis dalam menghadapi segala problematika kehidupan berdasarkan nilai-nilai ajaran agama Islam. Kemudian anak-anakku yang saya cintai, karakteristik yang dimiliki oleh